Ya, nah teman-teman yang terkasih, inilah gambaran sekilas atau identitas Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, itu didirikan tahun 1955, nanti akan saya singgung sedikit. Nah, latar belakangnya sebetulnya dalam slide 1-6 itu tidak saya tampilkan, itu hanya latar belakang atau dasar biblis dan juga teologisnya mengapa Komisi PSC ini muncul. Nah, Komisi PSC ini muncul sebagai salah satu wujud kehadiran gereja atau perwujudan iman kita dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dengan kata lain, dalam dunia, khususnya di bidang kemasyarakatan. Ya. Dasar imannya ada, mulai dari Konsili Vatikan kedua, lalu gagasan dalam kitab suci Perjanjian Lama, kalau Allah itu hadir, Allah yang peduli pada penderitaan manusia di dalam Perjanjian Lama itu, kemudian bagaimana Allah membawa manusia itu supaya hidupnya lebih sejahtera atau dengan kata lain selamat, ya, dalam Perjanjian Lama. Lalu kemudian dalam Perjanjian Baru secara khusus, ya, beristimewa bagaimana Allah itu peduli kepada manusia dan juga bagaimana Allah itu menunjukkan kasihnya kepada manusia melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Lalu tentu saja kita sebagai umat Katolik atau gereja Katolik tidak ada pilihan lain kecuali kita meneruskan visi dan misi iman kita itu yang berangkat dari kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu kita wujudkan dalam praktek hidup kita sehari-hari. Nah, secara lembaga Gereja Katolik Indonesia mewujudkannya dalam salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk lembaga yang disebut dengan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Nah, itu di sebelah sudut atas kiri itu ada lambang Konferensi Wali Gereja Indonesia, lalu kemudian ada Komisi PSC. Nah, Komisi PSC ini menarik, didirikan tahun 1955 oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia atau oleh para uskup. Pada waktu itu latar belakangnya adalah untuk menanggapi, menjawab kebutuhan real yang dihadapi oleh masyarakat dan juga umat Katolik yang ada pada tahun itu setelah Indonesia merdeka, lalu kemudian tahun 50, 60-an itu situasi kehidupan kita di Indonesia ini kan luar biasa, ya, masih miskin, menderita, ada kesenjangan sosial ekonomi, ada krisis ekonomi, ya. Lalu kemudian juga politiknya belum stabil dan sebagainya. Nah, pada waktu itu ternyata sudah ada para umat, ya, awam yang bergerak. Nah, awam yang bergerak ini yang waktu itu sampai mereka menggabungkan dirinya, membentuk dirinya dalam komunitas, ada yang namanya komunitas Tani Pancasila, Buruh Pancasila, Usahawan Pancasila, Guru Pancasila, dan sebagainya. Nah, apa yang tumbuh dari awam-awam ini yang sudah mulai terlibat, itu membutuhkan pendampingan. Nah, pendampingan itulah yang ditanggapi oleh para uskup atau MAWI pada waktu itu, atau Konferensi Wali Gereja, waktu itu namanya Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, dalam wadah PSE. Jadi PSE ini memang sungguh salah satu lembaga yang dibentuk oleh para uskup untuk membidangi secara khusus pendampingan gerakan pastoral atau pelayanan pastoral di bidang sosial ekonomi. Nah, tujuannya jelas di situ diungkapkan. Lalu tujuan dan fungsinya itu, tujuan dan fungsi kami di Komisi PSCKW itu pertama mengimplementasikan ajaran sosial gereja, ya. Lalu yang kedua menjadi animator, fasilitator, dan koordinator dalam pengembangan sosial ekonomi. Yang berikutnya mengembangkan animasi, ada APP, ada APS, dan juga APP itu aksi puasa pembangunan, ya, gerakan APP itu aksi puasa pembangunan yang dilakukan setiap menjelang masa Paskah yang disebut dengan masa puasa dan masa prapaskah. Nah, itu ada momentum. Yang pertama itu ada animasi pendalaman iman yang kontekstual, ya, berdasarkan situasi yang ada atau yang terjadi di sekitar kita pada waktu itu.
dalam bentuknya adalah animasi pendalaman iman, dan juga ada gerakan pemberdayaan, ya, gerakan pemberdayaan, khususnya pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kecil. Lalu kemudian juga ada yang namanya gerakan dana solidaritas yang kita sebut biasanya dana hasil puasa pembangunan itu. Ya, nah itu dikumpulkan lalu kemudian sebagian dikelola oleh Komisi BSE KWI yang akhirnya akan dikembalikan lagi untuk pertemanan dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, ya, atau yang biasa disingkat KLNTD, kecil, lemah, miskin, dan miskin terpinggirkan atau disisihkan lagi, lalu kemudian ada teman-teman kita yang dipantau. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pendampingan RKM. Nah, secara khusus tentu saja selama ini yang cukup berkembang itu adalah kredit union. Selain ada Bank Pekreditan Rakyat atau BPR dan juga koperasi-koperasi lainnya, termasuk juga di dalamnya ada usaha mikro, ya, itu yang menjadi tugas dan peran serta fungsi Komisi BSE KWI. Nah, tentu Komisi BSE KWI ini bergerak, ya, bergerak. Yang pertama itu menyeimbangkan, ya, berusaha mewujudkan, memperjuangkan visi yang diputuskan oleh Konferensi Wali Gereja. Secara ringkas dikatakan adalah hadirnya nilai kerajaan Allah. Ya. Itulah cita-cita kita hidup sebagai umat beriman, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Indonesia ini atau di tempat kita masing-masing. Umpamanya di Kalimantan kita bermimpi, ya, berharap, dan tentu saja dengan segala macam perjuangan nanti ada kelihatan di dalam misi itu supaya hadirnya nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, nilai-nilai kerajaan Allah itu apa? Nah, itu ada di bawahnya nilai-nilai kerasulan BS atau Komisi BSE itu berdasarkan ajaran sosial gereja yang dasarnya tentu saja kitab suci, yaitu dalam Injil Perjanjian Baru, tertera di sana kebebasan, kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Itulah yang mendasar nilai-nilai yang mendasari kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Nah, selain nilai-nilai itu ada prinsip-prinsip yang juga disampaikan, ya, dikemukakan di dalam ajaran sosial gereja yang merupakan prinsip permanen dan juga sekaligus prinsip yang menjadi dasar untuk segala macam bentuk, berbagai macam bentuk, ya, kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, atau secara khusus dalam bidang kemasyarakatan yang diakui dan juga sekaligus dipatini, dipercayai, diimani oleh orang Katolik. Yang pertama itu martabat manusia, yang kedua itu kesejahteraan semua, bagi semua, atau kesejahteraan umum atau biasa disebut dengan bonum comune, solidaritas, subsidiaritas, lalu dapat kita tambahkan lagi, dan itu memang dasarnya ada dalam ajaran sosial gereja, artinya ada dalam tulisan atau ensiklik para paus, yaitu berpihak kepada kaum miskin atau marginal. Dan yang terakhir adalah merawat bumi rumah kita bersama atau ekologis. Itu nilai prinsip yang kita yakini, ya, yang kita jalani, yang kita perjuangkan, dan yang berupaya kita wujudkan, ya, dalam misinya yang disebut dengan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam dimensi sosial ekonomi. Tinggal kita terjemahkan. Martabat manusia berarti kita memperjuangkan ekonomi yang bermartabat. Berarti manusia menjadi subjek, manusia menjadi objek, manusia menjadi peran, ya, menjadi tujuannya, menjadi objeknya, dan juga menjadi pelakunya. Itu martabat manusia. Mengapa martabat manusia itu harus kita hormati dan kita beri tempat yang paling tinggi dalam berbagai macam kegiatan kehidupan kita di bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan yang paling utama, yang paling unggul, yang disebut dengan citra Allah, ya, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian ada prinsip solidaritas, subsidiaritas, berpihak kepada kaum miskin dan ekologis. Itu ternyata saya lihat di dalam berbagai macam nilai-nilai, prinsip yang diperjuangkan oleh
CU dan juga di situ ada misinya, seperti umpamanya di visi misi nilai Puskop Cina ini itu dicantum di sana. Ya, ada yang secara langsung tercantum itu, tapi ada yang secara eksplisit sebetulnya akhirnya akan menunjukkan atau mengarah atau yang menjadi dasar adalah nilai-nilai dan juga prinsip tersebut. Jadi bentuknya universal, ya, terbuka untuk seluruh, dan saya kira juga pasti sepaham teman-teman dari agama lain bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang memang kita butuhkan, kita agungkan, dan juga kita gunakan dalam berbagai bidang karya yang kita lakukan, ya, termasuk CU. Nah, sasarannya jelas kalau Komisi PS ini sasarannya adalah umat Katolik, ya, supaya umat Katolik semakin terlibat, semakin aktif dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan imannya untuk menunjukkan, menghadirkan nilai-nilai dan juga spiritualitas yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Lalu concern yang pertama dari Komisi PSCKW ini adalah mendampingi kaum miskin dan marginal. Ya, selain tadi mengajak umat supaya memiliki kesadaran, pemahaman tentang keterlibatannya, dan juga sekaligus mewujudkannya, terutama untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin atau yang berada di garis marginal. Ya, dengan berbagai alasan dan sebab, kita bisa melihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia atau di tempat kita sendiri ternyata masih cukup tinggi. Meskipun tidak tinggi, itu berarti menunjukkan ada. Nah, kalau dia ada, orang miskin itu dimanapun, ya, dalam jumlah berapapun, itu menunjukkan sebetulnya bahwa kesejahteraan itu belum terwujud. Salah satu indikator yang paling gampang kita lihat. Nah, secara spiritualitas atau imani jelas bagi orang Katolik itu memang kepedulian terhadap orang miskin sekaligus menjadi dasar, ya, perwujudan iman yang harus kita tampakkan. Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri, orang miskin selalu ada padamu, orang miskin itu harus diberi makan, artinya diberdayakan supaya dia bisa menjadi orang yang hidupnya lebih manusiawi atau sejahtera. Dan Yesus mengatakan orang miskin itu selalu ada padamu. Nah, tentu yang ingin kita perjuangkan itu adalah supaya tidak ada kemiskinan. Tetapi jangan lupa, ternyata juga di dalam perjalanan sejarah kitab suci dan sebagainya, ya, orang miskin itu tetap ada. Oleh karena itu Yesus mengatakan orang miskin itu selalu ada padamu, dan hendaknya kalaupun kita tidak mampu untuk mengentaskan 100%, tetapi hendaknya kita berpihak. Ya. Berpihak ada bersama dengan mereka. Nah, sekiranya gerakan CU ini sudah menunjukkan luar biasa bagaimana keberpihakannya kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang tersisih di dalam masyarakat kita dimanapun mereka berada. Nah, ini konstitutif untuk orang Katolik, membantu orang miskin itu tidak bisa dihindari, ya, karena nanti salah satu indikator ketika kita dihakimi oleh Tuhan setelah kita mati atau selesai menjalankan tugas di Indonesia ini, salah satunya adalah kita akan ditanya apa yang sudah kita buat pada orang miskin. Ya, seperti itu. Nah, Komisi PSC Katolik supaya bisa mengimplementasikan visi-misi yang bagus itu dan juga nilai-nilai serta prinsip-prinsipnya, tentu harus ada entry point-nya, harus ada pintu masuknya, harus ada bidang kerja utama yang ditetapkan sehingga apa yang tadi saya katakan itu bisa diimplementasikan. Nah, apa tadi sudah kelihatan di dalam fungsi itu secara khusus saat ini ada APP, ada HPS, ada lembaga keuangan. Ya, nah, HPS itu Hari Pangan Sedunia, kita punya gerakan, punya kepedulian untuk ketahanan pangan. Lalu yang kedua menghormati pangan, pangan itu juga memiliki nilai-nilai karena dia berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya, hal yang paling pokok dalam hidup ini adalah pangan. Oleh karena itu kita memberi perhatian kepada pangan. Ya, selama ini gerakannya macam-macam. Nah, kemarin kita baru merayakan Hari Pangan Sedunia itu, Gereja Katolik juga ikut merayakannya, bahkan dengan berbagai macam kegiatan, tidak hanya sebatas seremonial,
tetapi juga ada animasi di dalamnya, dan juga sekaligus ada pemberdayaan pangan, terutama pangan lokal dan seterusnya, ya, atau pangan organik yang terkenal kita perjuangkan mulai dari awal sampai dengan sekarang ini. Kita menginginkan pangan itu pangan organik, pangan lokal, pangan yang berdasarkan potensi-potensi yang ada di daerah atau setempat. Saya kira begitu. Lalu kemudian di ujungnya itu ada arah strategis, itu adalah implementasi konkretnya, bagaimana nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip itu kita wujudkan. Silakan slide berikutnya. Halo. Ya, silakan. Nah, ini salah satu gerakan APP yang dilakukan oleh Komisi PSE KWI bersama dengan Komisi PSE di Kuskupan ya. Ada banyak pemberdayaan yang dilakukan baik APP maupun HPS. Nah, salah satu animasi dan juga suara profetis, suara kenabian yang diserukan oleh Gereja Katolik itu antara lain adalah soal tanah. Nah, kita bisa melihat di situ ada Bapak Uskup John Saklil, dia dulu sekarang sudah almarhum ya, dulu pernah menjadi ketua PSI sebelum Mesir Samuel, ya, memberi slogan, memberi animasi penyadaran kepada masyarakat itu dengan sangat masif, intensif ya, dengan berbagai macam cara supaya tanah itu tidak dijual. Stop menjual tanah. Kalau menjual tanah berarti orang Papua tidak bisa hidup. Lalu orang Papua tidak makan sawit. Nah, itu salah satu bentuk dari advokasi dan juga profetis yang dilakukan oleh Komisi PSE di sana ya. Nah, ini berkaitan dengan Kalimantan, di situ ada Uskup Palen di bawahnya. Uskup Palen itu kemarin kami minta sharing tentang pengaruh dampak adanya IKN ya, ada IKN di Borneo. Lalu dia secara khusus mengkhususkan bahannya untuk meneropong bagaimana nasib orang setempat ya ketika IKN itu nanti sudah ada di sana ya, apakah bisa ikut ya bersaing dalam perjuangan untuk ikut ambil bagian, paling tidak bisa mensejahterakan hidupnya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya dan seterusnya. Nah, Romo Palen bertutur cukup keras supaya kita juga memperhatikan tanahnya jangan sampai dijual ya, karena ketika kita menjual tanah berarti kita ya menyia-nyiakan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya, karena berkat yang paling istimewa dalam perjanjian lama itu kita lihat pada umat Israel waktu itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, tanah itu tentu lebih luas, kita bisa menginterpretasikannya dalam bentuk kesejahteraan ya, karena salah satu masalah yang muncul di IKN itu adalah masalah tanah ya. Masalah tanah sekarang menjadi rebutan, lalu kemudian masalah tanah itu harganya tinggi dan sebagainya. Nah, itu berbagai macam bentuk advokasi, animasi, pemberdayaan yang diberikan oleh Komisi PSE kepada umat. Berikutnya, silakan. Share berikutnya. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan BKCU, Komisi PSE KWI itu atau Lembaga Keuangan Mikro, dan lebih spesifik ya CU yang dipilih oleh Komisi PSE KWI sebagai ujung tombak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat atau bentuk kepedulian kepada masyarakat miskin dan sebagainya. Nah, gereja memilih lembaga CU, Credit Union atau Koperasi. Alasannya apa? Kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kebutuhan situasi saat setelah kemerdekaan, tadi saya katakan, ada kemiskinan, kelaparan akibat krisis ekonomi politik yang belum stabil, dan seterusnya. Yang kedua, belajar dari negara-negara dan gereja Katolik di Eropa, Amerika Serikat, ya, termasuk yang melahirkan gerakan CEU, lalu kemudian berkembang di mana-mana, dan sampai sekarang yang tetap dan juga cukup bagus pengembangan CEU-nya berdasarkan gerakan PSE Gereja Katolik, atau katakanlah latar belakangnya Gereja Katolik itu di Amerika
Amerika Serikat. Ya, di sana ada bentuk Federasi Kredit CU Katolik atau Federasi Katolik Gerakan CU. Ya, ini luar biasa. Nah, ini menjadi impian juga sebetulnya, mimpi bagi kita bagaimana itu diterjemahkan di Indonesia. Umpamanya ada forum komunikasi kredit union keuskupan. Mungkin tingkat nasionalnya tidak usah, tapi keuskupan. Nah, itu sedang kita perjuangkan di beberapa keuskupan, itu sudah terwujud. Ya. Lalu berikutnya, sesuai dan memiliki dasar dalam iman Katolik, prinsip dan nilai ajar sosial gereja yang sepintas tadi saya sampaikan. Ya. Lalu yang berikutnya, ternyata model yang baik dan juga model yang cocok dikembangkan di Indonesia itu adalah CU yang didirikan, dipelopori oleh Frederick William Revelation. Nah, ini menjadi patokan, menjadi rujukan kita semua dalam pengembangan CU-nya. Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan pendampingan Komisi KWI atau Keuskupan sampai saat ini ya dilakukan oleh Komisi PSC KWI. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, di dalam slide berikutnya ini saya hanya mempertunjukkan, memperlihatkan bagaimana latar belakang, mengapa gereja waktu itu salah satunya memilih CU ini sebagai lokomotif pemberdayaan ekonomi umat ya pada waktu itu. Memang situasinya masih miskin ya kita bisa lihat. Lalu kemudian bagaimana juga kepedulian gereja ya, bapak-bapak gereja, bapak paus itu dalam himbauan-himbauannya menunjukkan kepedulian dan juga hati mereka supaya CU itu bisa tumbuh dan berkembang. Ya. Berikutnya, slide berikutnya, silakan. Nah, itu sepintas latar belakang lahirnya gerakan Kredit Union. Saya kira bapak-bapak, terutama aktivis dan penggerak, entah itu di penasihat, pengurus, dan sebagainya, para manajemen, ya sudah tahu lah itu ya, bagaimana latar belakang lahirnya gerakan Kredit Union. Saya mengutipnya dari beberapa sumber sejarah, terutama yang paling gampang dibaca itu sumbernya dari Wikipedia. Ya, di Wikipedia itu disampaikan, meskipun tidak secara detail, tapi garis besarnya ada. Berikutnya, silakan. Ya, latar belakang lahirnya gerakan CU masih ya kita bisa melihat siapa-siapa orangnya yang ikut berperan itu sampai akhirnya salah satu yang membuat CU itu menjadi sangat terkenal, lalu kemudian menjadi gerakan inspirasi pemikiran berbagai macam ya, gerakan CU yang ada di seantero dunia ini ya, Frederick William Revelation itu tadi. Nah, kita semua tahu mengapa itu cocok dengan kondisi Indonesia. Saya kira pemikiran-pemikiran beliau ini kalau kita lihat cocok sekali ya dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, juga kebiasaan, salah satu kebiasaan atau budaya kita yaitu budaya gotong royong dan juga budaya berkomunitas, hidup dalam kampung-kampung atau di Kalimantan itu umpamanya komunitas rumah panjang dan sebagainya. Jadi ada begitu banyak kekayaan nilai-nilai itu yang ternyata ya dari manapun asalnya, kebetulan ini dari gereja Katolik, tapi juga dari budaya lain atau agama lain itu ketika kita lihat bersama-sama ya memiliki ada begitu banyak persamaan dan itu bisa menjadi modal kuat bagi kita untuk menggerakkan gerakan sosial apapun bentuknya termasuk gerakan CU. Berikut. Nah, saya menampilkan secara sepintas umum saja ya pemikiran-pemikiran ya, saya ambil dari slide, tidak tahu siapa yang menampilkan ini saya lupa, tapi saya pinjam untuk menunjukkannya supaya kita semua diingatkan tahu bahwa fungsi CU itu menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri. Ya, ini kalau kita lihat di dalam prinsip gereja, ajaran sosial gereja itu tadi ada prinsip subsidiaritas. Nah, salah satu unsur yang penting dalam prinsip subsidiaritas itu selain keterlibatan, selain partisipasi adalah swadaya, ya kelihatan di situ. Lalu yang kedua, CU adalah kendaraan anggota untuk mencapai tujuan keuangan. Ya, jadi kendaraan bukan demi
CU-nya sendiri, tapi sarana atau kendaraan bagi kita supaya kita dapat memanfaatkan uang kita dengan baik untuk mencapai kesejahteraan, dapat mencari uang yang benar, dan juga dapat menggunakannya dan seterusnya. Lalu misi CU, misi sosialnya memberdayakan anggota untuk meningkatkan kualitas hidup dengan membangun solidaritas. Nah, ajaran sosial gereja menunjukkan nilai prinsip solidaritas itu menjadi yang utama karena dasarnya kuat. Salah satu adalah asal dasar imannya adalah Yesus yang Allah yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia. Ya. Prinsip dasarnya sangat kuat sekali untuk menghadirkan, menghayati prinsip solidaritas ini. Dan ini di dalam CU sudah dimasukkan menjadi misi malah ya. Lalu yang kedua, misi ekonomi meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, yang tadi sudah saya katakan, salah satu prinsip dasar ajaran sosial gereja itu adalah mewujudkan kesejahteraan umum, termasuk artinya kesejahteraan kita baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dan Paus Fransiskus itu selalu menekankan ini, kesejahteraan itu tidak cukup hanya kesejahteraan yang kita sebut kesejahteraan umum. Jangan-jangan di dalam kesejahteraan umum itu masih ada begitu banyak orang yang menderita atau yang miskin. Maka dia katakan tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Kalau mau kaya, ya kaya semua. Kalau mau miskin, ya miskin semua. Kalau mau hidupnya sejahtera, ya harus diperjuangkan semua hidup sejahtera. Lalu kemudian tujuan CU diingatkan bukan hanya sebagai pemberi pinjaman, betul, dan itu harus betul disadari oleh kita semua. Lalu tujuan utamanya adalah mengontrol penggunaan uang, memperbaiki nilai moral dan fisik setiap orang, dan sekaligus memberdayakan mereka untuk bisa mandiri. Berikutnya, gerakan CU mengembangkan misi sosial untuk memberdayakan anggota dan masyarakat, lalu gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat basis atau pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, ya, supaya keluarga dan sebagainya, supaya mereka bisa sejahtera. Saya kira itu. Lanjut. Ya, itu pernyataannya. Ya, saya kira kita semua sudah tahu, tidak asing lagi. Lanjut. Nah, saya mendapat referensi yang pernah diungkapkan oleh teman-teman, saya kira dari CU Credit Union di Bandung, ya, pernah mengeksplorasi spiritualitas gerakan CU ini. Dasarnya apa dan sebagainya. Nah, setelah mereka eksplorasi, ternyata ada, ya, ada hal-hal yang ditemukan yang saya ungkapkan di sini. Yang pertama, dasar spiritualitas agama Kristiani tidak pernah diangkat dalam referensi tentang revelation karena ideologi agama bukan lagi menjadi pilihan di zaman pencerahan akal budi, dan juga karena konflik dua aliran besar waktu itu, agama Kristiani, agama Katolik dan Protestan, ya. Lalu kemudian revelation tidak ingin ideologi agama justru menghambat proses gerakan kooperasi mereka. Proses gerakan kooperasi. Dengan kata lain, satu hal yang sangat positif dari revelation ini adalah dia mau supaya gerakan CU ini tidak terkotak atau tidak hanya pada kelompok atau komunitas tertentu, umpamanya hanya di lingkungan gereja Katolik dan sebagainya, maka dia tidak mencantumkan, ya, atau bahkan tidak sama sekali memikirkan bahwa CU ini hanya untuk kepentingan orang Katolik saja. Ini luar biasa, sehingga nilai ini menjadi nilai universal yang kita hayati bersama, bahwa gerakan CU ini adalah gerakan kemanusiaan, gerakan universal, ya, melintasi berbagai macam atau porak-porandakan berbagai macam yang berbau eksklusif, ya. Lalu yang kedua, dilihat bahwa gerakan kooperasi Union Revelation yang lahir dari kualitas agama Kristiani berkembang ke seluruh dunia dan tanpa mewartakan kualitas agama Kristiani secara eksplisit. Namun bagaimanapun juga gerakan koperasi yang memberdayakan kaum miskin merupakan sebuah strategi yang sangat tepat untuk melawan gerakan anti-religius sebagai akibat dari industrialisasi dan untuk mempertanggungjawabkan iman Kristiani pada waktu itu. Ya, memang kondisinya kita semua tahu, ya, bahwa gerakan CU ini muncul di
revolusi industri, ya. Lalu kemudian waktu itu selain revolusi industri, ternyata juga ada Karl Marx yang menawarkan untuk merevolusi industri ini dengan gagasan ekonomi sosial atau sosialisme, ya, yang menekankan kesejahteraan bersama yang eksklusif. Lalu kemudian dia melihat ternyata agama itu menghambat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu dia sampai berkata bahwa agama itu menjadi candu. Ya. Bayangkan agama dikatakan candu karena apa? Karena melalui agama yang ada dan berkembang waktu itu, terutama gereja Katolik dianggap memberikan ya janji-janji atau memuaskan rasa lapar, rasa miskin para kaum miskin menderita itu dengan janji-janji surga. Contohnya kasarnya ya kurang lebih seperti itu, ya. Dan ini tidak diinginkan oleh passion, lalu kemudian muncullah gerakan-gerakan koperasi pada zaman itu. Lanjut. Nah, teman-teman, nanti kalau sudah dekat waktunya kurang lebih 15 menit sebelum selesai dipotong, ya. Beberapa gerakan koperasi, ya, kembali saya tegaskan, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh teman-teman ini setelah dieksplorasi, ternyata gerakan koperasi sebenarnya berakar pada seksualitas agama Kristiani seperti gerakan koperasi kredit union yang dipelopor oleh Passion, ajaran agama Kristiani yang menjadi dasar Passion melakukan gerakan koperasi kredit union adalah sabda Yesus sendiri, ya. Dikutip, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, yang paling miskin, yang KRNTD itu tadi, kamu telah melakukannya untuk aku. Semangat ini ada, ya, semangat pelayanan, ya. Semangat memberi, semangat berkorban, ya. Semangat berjuang untuk orang lain dan seterusnya. Dalam melakukan gerakan ini, Passion sama sekali tidak mencari profit untuk dirinya sendiri. Nah, ini luar biasa. Misi utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin pada waktu itu. Jadi benar, ya. CU yang didirikan pada waktu itu atau koperasi yang didirikan untuk melayani masyarakat yang pada suatu itu memang situasinya sangat sulit, ya, sangat sulit sekali, sehingga apapun yang dilakukan oleh para orang-orang yang bergerak pada waktu itu mereka tidak mendapat upah dan tidak mendapat bayaran dan seterusnya, ya. Pro bono, lalu juga komitmen karena mau melayani, bukan karena mau dibayar. Ini juga harus menjadi semangat kita di dalam pengurus, di dalam pengawas, dan juga di dalam para pelaku, penggerak, manajemen, ya. Prinsip ini, ya, bahwa kita bekerja secara profesional memang, tetapi untuk melayani itu yang paling pokok, melayani, dan banyak kali kita terpaksa harus melayani itu dengan berkorban, entah apapun bentuknya, ya. Kita bekerja bukan untuk uang, kecuali para manajemen memang bekerja secara profesional dan karena profesionalismenya itu dia memperoleh hak untuk digaji atau diberi imbalan, ya. Tapi secara prinsip bahwa kita melakukan gerakan CU itu yang kita cari bukan karena kita mau mendapat bayaran, ya. Ini sangat bagus sekali, ya. Kita bisa jadikan semangat kita juga. Slide berikutnya, ya, itu di Indonesia, ya. Kita tahu kredit union itu dipelopori oleh beberapa rekan-rekan, ya, para penggerak PSE pada waktu itu. Albert Karim itu penggerak PSE di Sepenanggung Jakarta, John Diskra juga, Franz Huber di Bandung, lalu Bambang Ismawan, ya, yang masih hidup sekarang itu Bapak Bambang Ismawan. Saya pernah bertemu, pemikiran beliau ini masih tetap segar dan juga tetap visioner, ya, melihat ke depan itu, ya, CU, ya, kredit atau koperasi itu merupakan salah satu alternatif untuk pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Itu masih tetap menjadi tempat yang harus tetap kita kembangkan, ya. Ini beberapa tokohnya. Saya tidak membacanya, silakan dilanjutkan. Lanjut. Slide berikutnya, ya, itu beberapa prosesnya, ya. Jadi tidak serta-merta rupanya, ya. Mulai dari perkenalan tahun 65 itu tadi, belajar dan sebagainya, ada diskusi, ada seminar dan sebagainya, itu sampai tahun 69 itu akhirnya dijadikan bahwa kredit union ini menjadi salah satu bentuk
ya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 waktu itu, lalu kemudian dijadikan gerakan Komisi PSE KWI. Ya. Berikut. Ya, sampai pada saat itu berkembang terus ya. Berikut. Ya, itu masih proses ya, proses sampai pada mematakan bahwa CU itu menjadi gerakan bersama Gereja Katolik Indonesia. Terus berikutnya, ya berikutnya masih sama, masih sekitar itu masih sama. Ya, saya sampai ke situ tentang perkembangannya sampai sekarang. Perkembangan CU itu luar biasa ya, baik di kalangan Gereja Katolik sendiri, artinya yang masih bermitra dengan keuskupan atau diinisiasi oleh keuskupan di paroki, maupun yang sudah digerakkan oleh awam bersama masyarakat lain yang lebih luas lagi. Nah, ini luar biasa ya, kita melihat apa yang sudah dilakukan mereka pada awal itu ternyata berbuah, dan buahnya juga berbuah lebat ya. Berbuah lebat itu berarti banyak orang yang menikmati apa yang sudah mereka rintis dan mereka lakukan pada saat itu. Nah, Komisi PSE pada saat ini sedang berkecimpung dalam LKM, pastoral pelayanan LKM itu seperti apa. Ya. Nah, fokus pelayanannya mulai dari tahun 2018 itu ketika saya masuk, fokus pelayanan yang diberikan kepada CU itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendampingan moral dan spiritual. Kami sepakat para romo-romo yang menjadi ketua atau direktur PSE Caritas di seluruh Indonesia bersepakat bahwa posisi kita adalah menjadi kompas moral, ya. Entah itu sifatnya seperti apa, entah sifat kenabian atau sifat pemberdayaan, bisa terwujud dalam satu pemberdayaan atau maupun penguatan kualitas dan sebagainya, ya, menjadi kompas moral. Jadi kadang-kadang ada suara Bapak Uskup yang memberi kritikan atau masukan, teman-teman CU ya terutama yang ada di lingkungan gereja hendaknya bisa menerima itu sebagai masukan supaya kita bisa lebih mengembangkan diri lebih baik lagi. Yang kedua, pendampingan penguatan kapasitas sejauh dibutuhkan, terutama bagi CU yang membutuhkan, ya, terutama CU yang baru, lalu kemudian kadang-kadang ada CU yang sudah bermasalah di lapangan, ya silakan kalau mau mendapat pelayanan dari Komisi PSE KWI selalu terbuka dengan berbagai macam bentuk, tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada, yang dihadapi. Lalu bentuknya kami seperti tadi sudah saya katakan, salah satu peran dan fungsi kami adalah memfasilitasi, ya, bukan sendiri. Yang berikutnya kolaborasi dan upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat dengan CU beberapa tempat mengadakan pemberdayaan pendampingan umat itu ya di komunitas untuk meningkatkan ekonomi mereka. Lalu mendorong dan memfasilitasi keuskupan untuk membentuk forum komunikasi keuskupan. Sampai sekarang baru ada 2 atau 3 keuskupan yang sudah membentuk forum komunikasi keuskupan, ya, terutama untuk mengeksplorasi totalitas dan juga nilai-nilai moral yang hendaknya kita perhatikan, kita jalankan di dalam gerakan CU. Nah, kegiatan yang tadi dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih tahun 2018 sampai dengan sekarang, bahkan ke depannya masih tetap menjadi program perhatian dari Komisi PSE KWI adalah membentuk tim pendampingan CU Komisi PSE KWI. Koordinatornya kebetulan penggerak CU, ya pakar CU malah ya, untuk Indonesia, yaitu Romo Freddy Rantetaruk. Ya, dia menjadi koordinator, kemudian anggotanya ada dosen ekonomi, akuntansi dari Surabaya, Universitas Widya Mandala Surabaya, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Universitas Atmajaya Jakarta, Universitas Atmajaya Makassar. Masih ada kemungkinan bertambah, ada yang sudah mulai mau bergabung, ada yang masih menawarkan diri dan sebagainya. Lalu kemudian kegiatan yang sudah dilakukan untuk yang tahun lalu dan juga tahun ini adalah studi survei clustering CU di Indonesia. Ada seperti apa nanti akan saya jelaskan. Berikutnya pelatihan tata kelola keuangan CU ya lewat Zoom sudah 2 kali dilakukan.
Pesertanya dari berbagai macam kuskupan, berbagai macam CU, dan berbagai macam latar belakang. Ada yang pengawas, ada yang pengurus, dan juga ada yang di manajemen, ya, atau ada yang penggerak-penggerak CU, dan itu jumlahnya ratusan. Ya. Saya punya data tapi tidak saya bisa ungkapkan di sini. Lalu yang berikutnya sekarang sedang dilakukan menyusun buku totalitas gerakan CU. Seminar, mengadakan seminar, mengundang CU, tapi beberapa kali memang agak terhalang karena berbagai macam alasan, kondisi seminar nasionalnya belum dapat dilaksanakan. Nah, yang menarik, silakan di slide berikutnya. Nah, penelitian clustering ya, dilakukan oleh Komisi PSE KWI oleh timnya tadi yang saya katakan, yang dikomandoi oleh Romo Predi dengan beberapa teman dari dosen itu. Nah, hasil ini, dokumen ini belum bisa kami publish atau kami publikasikan karena masih ada perbaikan sana sini, tapi nanti saatnya akan dipublish ya. Nah, waktu itu Komisi PSE KWI melalui timnya itu mengadakan survei kepada CU-CU yang ada di Indonesia, terutama yang masih bersinggungan barangkali atau masih kerabat barangkali dengan kuskupan dan sebagainya, atau sudah berdiri sendiri ya yang mau disurvei. Ada 93 CU. Dari jumlah CU yang ada di Indonesia tentu banyak sekali ya, pasti ratusan, tapi ada waktu itu 93 yang berpartisipasi, termasuk CU besar dan juga CU kecil. Antara lain saya lihat Atam Tipo ikut, lalu kemudian Harapan Kita, lalu juga Kerikumang ya, ada ikut mengisinya. Nah, ternyata hasilnya begini. Tujuannya mengelompokkan CU berdasarkan tata kelola, kinerja, dan ukuran. Ya, nah itu ada ada indikator-indikatornya. Saya tidak tampilkan di sini, saya hanya menampilkan hasilnya sekilas. Ya, berdasarkan survei itu ada 4 klaster CU dari 93 itu yang tergambarkan seperti ini. Yang pertama, klaster pertama itu tata kelolanya baik dan juga kinerjanya baik. Nah, itu ada 15 CU. Ya. Ada 15 CU yang tata kelolanya baik dan kinerjanya baik. Itu berdasarkan hasil survei dengan jumlah CU yang ikut terlibat adalah 93. Klaster yang kedua, tata kelola baik, tetapi kinerjanya rendah. Nah, itu banyak sekali, ada 36 CU. Ya, ada 36 CU. Ini bisa menjadi perhatian nanti Puskop Cuina ya untuk melihat kami punya data CU apakah masuk dalam CU itu atau tidak. Nah, sepertinya kalau sungguh-sungguh ada pendampingan dari Puskop Cuina ini, saya yakin pasti yang masuk klaster-klaster yang di nomor 3, nomor 4 itu ya sedikit sekali, atau nomor 2 ya. Tata kelola baik dan kinerja rendah itu ada 36, lalu tata kelola tidak baik dan kinerja baik itu tidak ada, karena ini memang berkelindan ya, tata kelolanya tidak baik dan kinerjanya baik. Nah, itu tidak ada ya. Kalau tata kelolanya tidak baik, tentu bagaimana kita bisa mengharap kinerjanya baik juga. Kosong, sedangkan yang klaster 4, tata kelola tidak baik dan kinerjanya rendah, itu masih sangat besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bisa lihat ya, angkanya ternyata ada di 42 CU. Dari 93 CU yang ikut berpartisipasi. Berpartisipasi itu ada 42 CU yang masih tata kelolanya tidak baik dan kinerja rendah. Ya, itu yang harus diperbaiki. Dan CU ini ternyata 42 ini rata-rata mengikuti pelatihan yang kami tawarkan. Ya. Pelatihan yang kami sudah tawarkan dan sudah dilaksanakan itu menyangkut tata kelola keuangan. Yang lainnya memang belum, dan kadang-kadang Romo Predi secara pribadi dia seringkali diundang untuk mendampingi CU-CU, termasuk CU yang seperti itu. Nah, bagaimana ini terjadi dan sebagainya, teman-teman sekalian, memang saya tidak bisa menjelaskannya banyak di sini, terutama karena memang bukan keahlian saya. Lalu yang kedua, tim masih mengolah lebih lanjut sebelum dipublikasikan. Ya, nanti kalau sudah dipublikasikan, tentu
bisa melihat ya indikatornya apa. Kalau tata kelola itu baik, kinerja baik itu ada 15 itu, baru juga yang lain-lainnya ya. Nah ini sebetulnya sekaligus juga merupakan tanggung jawab kita bersama, panggilan kita bersama, bagaimana supaya CU yang masih berada dalam situasi seperti itu bisa kita bantu pendampingannya supaya bisa lebih baik ya. Nah, ini tentu masih terbatas dari hanya 93. Bayangkan kalau bisa disurvei, bisa dilibatkan ratusan CU yang ada di Indonesia, ya hasilnya akan kelihatan lebih apakah lebih baik, mengembirakan atau bahkan lebih mengerikan ya. Nah, ini kita bisa lihat di klaster 4 itu banyak yang akhirnya ya CU-CU-nya kolap, CU-nya mati suri, CU-nya meninggal masalah, CU-nya ya ada para pengurus oknum-oknum pengurus atau pengawas yang terpaksa berurusan dengan hukum, atau ada yang masuk penjara dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini bisa diperhatikan ya, dari hasil ini tergambar. Oke, saya kira itu menyangkut bagaimana Komisi PSE terlibat, bagaimana PSE dalam PSE melalui bidang KLM itu berusaha supaya CU ini tetap menjadi andalan bagi kita, bagaimana supaya pemberdayaan ekonomi masyarakat itu seperti yang diharapkan oleh CU sendiri maupun oleh gereja dapat terwujud. Nah, berikutnya yang terakhir secara pintas saja ya, saya kira karena ini sudah jam 10, saya akan mengakhirinya 10 menit supaya ada ruang tanya jawab, atau 5 menit malah. Nah, kalau kita sudah melihat kondisi CU yang ada, ya kondisi CU yang ada dari 93 itu tadi gambarannya seperti apa, ya ada yang masih klaster 1, klaster 2, dan klaster 4 itu tentu kita semua berharap bahwa CU itu kedepannya dapat melayani lebih baik bagi para anggotanya, lembaganya kuat, dan juga anggotanya bisa lebih sejahtera. Nah, salah satu hal yang paling penting kita lihat adalah bagaimana gerakan CU ini memiliki semangat, memiliki stabilitas. Stabilitas itu kan semangat ya, supaya bisa ditumbuh kembangkan ke arah yang lebih baik. Nah, saya akan melihat sepintas ya bagaimana kualitas gerakan CU dalam konteks keadilan sosial ekonomi gereja. Ya, tidak banyak kualitas seperti apa yang bisa kita kembangkan khususnya untuk yang Katolik, yang lain bisa menyesuaikannya sesuai dengan ajaran dan keyakinan agamanya masing-masing. Berikut. Nah, kita mulai dulu dengan spiritualitas yang terjadi, yang dipahami selama ini seringkali seperti ini ya di gereja Katolik ini. Para ustadz dan juga para pendeta bisa melihat nanti di tempatnya seperti apa. Nah, di gereja Katolik itu seringkali salah dipahami atau keliru ya. Spiritualitas itu telah menjadi istilah yang mengecoh. Saya katakan seperti itu ya. Kini umumnya dipahami sebagai urusan doa, retret, devosi, segala kegiatan yang menyangkut kebatinan. Spiritualitas menjadi mirip klinik perdukunan. Ya. Tanpa kaitannya dengan urusan materialistik, fisik, dan juga terlibatan. Lalu urusan material dan juga terlibatan itu di luar spiritualitas. Nah, kalau kita lihat tadi kehadiran gereja perwujudan iman itu seperti apa, maka kalau penghayatan spiritualitas seperti ini kan berarti tidak nyambung, tidak jalan, ada masalah. Masalahnya itu tadi ya. Ketika dikotomi yang spiritualitas, yang rohani, yang roh dengan yang fisik, yang jasmani atau praktek hidup sehari-hari itu, ya tidak disambungkan di situ, tidak menjadi roh dalam gerakan kehidupan kita sehari-hari, ya jadinya seperti itu. Ya, spiritualitas menjadi mirip klinik. Ya. Maka kalau tadi Karl Marx itu mengkritik gereja pada waktu itu agama itu adalah candu, ini berkaitan dengan ini teman-teman, berkaitan dengan penghayatan spiritualitas yang keliru seperti ini. Ya. Seolah-olah hal-hal yang duniawi itu sifatnya adalah dosa, ya, jahat, jadi jangan disentuh. Supaya hidup kita suci, kudus, nanti masuk surga, maka kita hanya berurusan dengan hal-hal yang setelah saja. Kalau perlu bisa doa 1 hari itu mulai dari pagi sampai malam,
Cukup kita berdoa dari gereja dan seterusnya. Tapi kan tak bisa, kenyataannya kan orang perlu makan, kan? Perlu pangan, perlu kebutuhan dasar yang lainnya supaya kita bisa hidup sejahtera atau paling tidaklah hidup berkecukupan, ya seperti itu. Nah, ini praktik yang salah. Ya, dari sejarah pemikiran seperti apa? Nah, ternyata pada abad ke-17 ya berkaitan dengan tadi revolusi industri abad ke-18 lalu kemudian abad 19 itu memang dasarnya ada waktu itu pemikiran karena dengan paham dualisme antara roh dan materi. Ya, seperti saya katakan roh itu suci, materi itu yang sebaliknya. Ya, seperti itu. Nah, kalau begitu, spiritualitas seperti apa yang kita butuhkan? Spiritualitas seperti apa yang harus kita hayati? Sebetulnya dari awal, spiritualitas Kristiani itu adalah spiritualitas ya, yang kehidupan rohani dan jasmani itu tidak ada jarak. Ya. Satu kesatuan. Hidup sehari-hari itu merupakan perwujudan dari apa yang kita imani ya, sebagai orang Kristen, orang Katolik. Ya. Coba kita lihat. Jadi inkarnatoris, ya, spiritualitas yang saya maksudkan adalah spiritualitas inkarnatoris. Itulah spiritualitas Kristiani. Spiritualitas Kristiani bukan seperti yang di atas kan digambarkan itu tadi ya, tapi spiritualitas kita lihat, kita pahami sebagai cara bertindak, cara kita hidup, cara kita berada dalam kehidupan dunia real di mana kita ada. Dan itu memang harus meliputi afektif, ya, intelektual kita, dan juga keterlibatan hidup kita sehari-hari dengan berbagai macam bidang, termasuk juga gerakan sosial ekonomi, ya, CU yang sekarang ini kita jalani. Jadi tidak bisa dipisahkan, Dan juga praktek yang keliru menurut saya yang terjadi selama ini, orang merasa penghayatan iman itu sudah cukup ketika dia sudah melaksanakan tugas, kewajiban, dan aturan-aturan agamanya. Nah, itu artinya totalitas formalistis, ya, ya, sebatas hanya memenuhi kewajiban, cukup hanya sembahyang hari Minggu, cukup hanya memberi derma dan sebagainya. Udah, soal kehidupan kita sehari-hari ya berjalan ya menurut maunya saya, menurut maunya dunia dan sebagainya. Ya, tidak bisa seperti itu. Itu salah satu konsekuensi dari pemahaman spiritualitas di mana roh dan juga dan jasmani ini dipisahkan. Dan gerakan kita tidak boleh seperti itu, dan sudah ditunjukkan oleh Ray Passion dan juga beberapa tokoh dan juga para paus sendiri bagaimana spiritualitas itu harus dinyatakan. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sudah mengatakan bahwa sekarang ini Komisi PSE sedang menggarap buku panduan atau buku pendalaman spiritualitas gerakan CU. Mudah-mudahan nanti tim bisa menyelesaikannya dengan cepat sehingga kita bisa belajar dari situ. Berikut. Nah, tadi saya sudah menjelaskan banyak kecenderungan pietisme, paham yang amaterial dan apolitis itu yang melanda pemikiran itu ternyata juga melanda gereja ya. Dari doa, meditasi, adorasi yang bersifat privat tanpa relasi dengan keterlibatan. Nah, tentu hal itu bagian dari spiritualitas ya. Bagian dari spiritualitas memang kita berdoa dan sebagainya, tetapi pasti bukan keseluruhan spiritualitas Kristiani ya. Nah, itu yang tadi saya katakan muncullah berbagai macam kelompok-kelompok yang ya anti berbagai macam gerakan-gerakan sosial yang ada di dalam gereja itu. Lalu berikutnya spiritualitas inkarnasi, prinsipnya adalah nanti kita akan lihat di berikutnya, di slide berikutnya maksud saya. Sorry. Slide berikutnya ya, dasar biblisnya ada. Inkarnasi berasal dari kata inkarnare, artinya menggabungkan kata in menjadi dan karo daging. Karena itu inkarnasi berarti menjadi daging. Di Injil tertulis firman itu telah menjadi manusia, atau dalam kitab suci bahasa Inggrisnya and the word was made flesh. Sabda sudah menjadi daging, firman sudah menjadi daging, dan itu adalah Yesus Kristus, dan dia ada tinggal di dalam hidup kita, di dalam dunia, dengan berbagai macam hiruk pikuknya dan sebagainya, kesulitannya, masalahnya sebagainya. Disitulah ya kita mencari kehendak Allah, sekaligus juga mewujudkan kehendak Allah itu
supaya terjadilah yang namanya keselamatan dan juga kesejahteraan. Jadi inkarnasi mengacu kepada Sang Firman atau Yesus Kristus, yaitu pribadi kedua dalam Trinitas yang mengambil kodrat manusia tanpa kehilangan kodrat kealahannya. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan inkarnasi demikian. Gereja menggunakan istilah inkarnasi menjadi daging untuk peristiwa Putra Allah mengambil kodrat manusia supaya dengan demikian dapat melaksanakan keselamatan. Nah, dalam awal tadi saya sudah menyampaikannya mengapa gereja terlibat dan seterusnya. Di situ ada visi Yesus yang harus kita wujudkan. Nah itu kan lebih dasar biblisnya, ya tidak usah terlalu pusing dengan hal itu ya. Berikutnya, silakan. Slide-nya, ya. Lalu kualitas inkarnasi bagaimana yang kita wujudkan? Di situ dikatakan, saya kira sudah dijelaskan tadi, keterlibatan sebagai tuntutan mutlak dari iman. Kualitas berkembang dan menjadi sejati melalui keterlibatan nyata dengan jerih payah kondisi manusia di mana kita hidup. Kita ekonomi, politik, sosial, kultural, sebagainya. Keterlibatan adalah daging dari sabda iman. Catatan, tidak semua keterlibatan berasal dari iman, tetapi keterlibatan Kristiani berasal dari iman. Ya, ingat, tidak semua juga keterlibatan itu. Ya, kalau orang umpamanya keterlibatan jadi teroris, pasti bukan karena iman ya. Pun kalau karena imannya pasti salah atau membuat kelompok kejahatan dan sebagainya ya seperti itu. Nah, jelaslah apa yang keterlibatan kita di gerakan CU ini pasti bermuara dari penghayatan seksualitas kita sebagai orang beriman. Nah, itu apalah agamanya ya pasti ada muncul dari sana sehingga membuat kita terlibat peduli kepada yang miskin ya, mau memperjuangkan nilai-nilai seperti tadi saya katakan, dan sekaligus mau juga mewujudkan prinsip-prinsip yang ada di dalam ajaran sejarah gereja itu untuk kebaikan kita bersama. Sabda yang tidak menjadi daging adalah klinik, itu tadi saya katakan, daging tidak digerakkan oleh sabda adalah robot. Nah itu dia. Ya, kalau kita tidak digerakkan oleh iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sendirinya memang kehidupan iman kita itu seperti robot, kita hanya melakukan segala sesuatu berdasarkan fatwa atau berdasarkan apa yang sudah tertulis seperti itu. Jadi pakemnya ada, gitu ya. Itu beda dengan kalau gerakan iman itu. Oke, berikutnya, nah lanskapnya jelas ya, seluruh dimensi kehidupan kita harus kita lihat sebagai kehadiran Allah, kehendak Allah melalui kita supaya diwujudkan menjadi keselamatan kita bersama. Kekasan PSC secara keseluruhan semua komisi dalam gerakan gereja adalah motor sabda menjadi daging. Ya, itu juga saya kira tugas dari gerakan CU bagaimana menjadikan sabda artinya kekuatan, artinya iman kita yang kita hayati itu menjadi karya-karya, menjadi tindakan-tindakan konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tujuannya supaya orang lebih banyak lagi yang selamat atau hidupnya sejahtera. Oke, tanda-tanda zaman ya kita lihat ya. Artinya apa? Artinya situasi yang ada ini kita lihat ya. Kita lihat, kita teropong situasi yang kita alami dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada itu sebetulnya bisa kita lihat ya. Sebagai orang yang memiliki stabilitas Kristiani atau stabilitas umat beragama, kita melihat kehendak Tuhan dalam kondisi seperti ini apa sih? Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan supaya manusia itu selamat? Nah, seperti itu. Nah, lebih konkretnya lagi, kita lihat yang terakhir, di slide yang terakhir, yang dikatakan oleh Monsieur Yusario ya, ini pengalaman yang sangat baik. Kualitas Kristiani umumnya disebut kualitas inkarnatoris atau inkarnasi, yang intinya adalah Allah telah meninggalkan segala surga mulia masuk ke dalam hidup pikuk kehidupan manusia yang dipersiapkan dalam sejarah begitu panjang, dimulai dengan para nabi, akhirnya muncullah putranya yang terkasih yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perkembangan kualitas ini panjang, bagaimana umat itu, umat Allah, umat Kristiani berusaha untuk menghayati kehidupannya sebagai umat beriman itu dalam kurun sejarah kehidupannya begitu panjang,
kita bisa melihat yang mulai dari punya nama, kemudian baru, dan juga kepenuhannya ada di punya baru dan seterusnya. Nah, menurut Mas Yusaryo ada 3 langkah dalam penghayatan kualitas ikan nasi untuk mencari kehendak Tuhan dan apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama, ada doa yang mendalam, kontemplasi, artinya kehidupan rohani kita memang harus kita isi, kita jaga, kita pelihara, kita rawat, dan kita beri isi. Salah satunya adalah dengan doa yang mendalam. Doa yang mendalam itu doa kontemplasi. Nah, contoh sederhananya yang disebut dengan kontemplasi itu kalau pematung itu sebongkah batu ada di tangan pematung, ya tangan pematung, kita bisa melihat sebongkah batu itu untuk kita kan tidak ada artinya, tetapi di tangan pematung dia melihat di dalam batu itu ada seekor singa. Lalu kemudian melalui pekerjaannya yang luar biasa, memahat, ya kadang-kadang harus luka, terpercik oleh batu dan sebagainya, akhirnya nanti muncullah sebuah patung yang luar biasa indahnya, ya patung singa yang indah, yang matanya, giginya seperti apa, ya. Nah itu salah satu bentuk doa kontemplasi. Nah, dalam doa kontemplasi juga kita bisa menggali, ya, mencari ide berdasarkan sabda Tuhan, firman Tuhan di agama kita masing-masing dan sebagainya, bisa menimbulkan ide. Pokoknya nanti melalui doa kontemplasi yang kita lakukan, kita bisa melihat, membayangkan, katakanlah jadi seorang visioner. Nanti di IKN itu pada tahun 45 ada masyarakat Indonesia yang memang sudah maju berkeadilan, ya, maju berkeadilan dan juga sejahtera, kan? Nah, gerakan itu kan harus muncul di dalam batin, ya, menjadi suatu gerakan. Kalau kita tidak memikirkan itu, kalau kita tidak berusaha untuk bagaimana, entah dengan berbagai macam cara, nanti akan kita lihat ya di bagian kedua itu, supaya itu terwujud, kita menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Atau katakanlah, kalau CU yang 42 itu tadi, ya, yang berada di dalam tata kelola dan juga itunya tidak baik, kita tidak boleh menjadi tenang sebagai bagian dari komunitas CU. Kita tidak boleh tenang melihat CU-CU yang seperti itu. Apalagi umpamanya sampai, ya syukurlah nanti kalau CU-nya kolap atau mati umpamanya. Tidak boleh seperti itu. Tapi bagaimana kita berusaha supaya 42 itu, dan saya sendiri mengalami bersama dengan Mufridi, kami gelisah karena begitu banyak ada orang yang menggantungkan hidupnya, orang anggota di sana, ya, maksud saya anggota yang mau mempertarungkan, yang mau berusaha supaya hidupnya lebih baik melalui CU itu. Tapi kalau tata kelola CU seperti itu, kinerjanya seperti itu, bagaimana bisa diharapkan supaya nanti anggotanya itu bisa sejahtera? Nah, itu menjadi kegelisahan kami. Kami bawa dalam doa, dalam renungan, ya, seraya mencari jalan bagaimana supaya ini bisa dijawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat langkah berikutnya adalah kita bisa menggunakan ilmu-ilmu positif, ya, entah itu berbagai macam, ya, ekonomi, akuntansi dan sebagainya, untuk menjernihkan intelektualitas kita, sekaligus juga supaya kita menajamkan keberpihakan kita kepada hal-hal yang seperti itu yang perlu kita bantu. Ya. Nah, ini tidak mudah, tetapi kita bisa melakukannya. Di dalam sejarah, saya kira passion itu kalau kita lihat, ya, stabilitasnya cukup mendalam, ya. Mulai dari kontemplasi, ya, sebagai Mbak Beriman, seperti tadi dia kutip kitab suci itu, lalu kemudian bagaimana melalui ilmu yang ada, potensi kesempatan yang ada itu untuk mendukung supaya apa yang sudah dikontemplasi, yang dilihatnya inilah jalan keluar untuk mengakses problem yang ada itu bisa terwujud. Nah, itu harus memang akhirnya diwujudkan dalam bentuk gerakan dan aksi. Nah, itu gerakan aksinya salah satu umpamanya kita di CU ini, ya, kita coba seperti tadi saya perlihatkan bagaimana supaya kualitas itu bisa kualitas tata kelola dan juga kinerja itu bisa dibangun dengan baik. Jadi contoh praktis bagaimana solidaritas gerakan CU itu dapat kita lakukan, ya, dapat kita kembangkan dan seterusnya. Nah, sekali lagi dasarnya tentu masing-masing agama bisa mengambil inspirasi dari kitab sucinya dan sebagainya, dan juga sekaligus dari nilai dan juga dari prinsip-prinsip
ajaran gereja atau prinsip nilai universal yang ada, yang berlaku umum untuk siapapun dan ada dimanapun dalam agama. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan.